Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sampai detik ini masih diberikan nikmat iman dan juga nikmat Islam, sehingga insya Allah pada hari ini kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinur Islam. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Karena bulan ini merupakan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan barokah atas segala ikhtiar yang kita lakukan untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengarungi sebuah kehidupan, tentunya kita tidak terlepas dengan yang namanya sebuah ujian atau cobaan. Bahkan ketika dalam suatu ujian atau cobaan belum terselesaikan permasalahannya, silih berganti ujian tersebut datang bertubi-tubi. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul adzim. Bahwasanya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala untuk orang-orang yang berbuat baik atau kebajikan. Begitu pula sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksa kepada orang yang berbuat keburukan. Mereka berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong ampunilah kami atas segala kesalahan dan juga keburukan yang telah kami lakukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan berikan kami beban yang tidak sanggup kami untuk memikulnya seperti orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, maafkanlah kami, rahmatilah kami. Engkaulah yang Maha Pelindung, tolong lindungilah kami dari orang-orang yang kafir." Nah, dari situ bisa kita lihat bahwasanya ujian itu tidak datang dari orang yang biasa saja, melainkan orang yang hebat pula. Hebat dalam artian keimanannya, kekuatan lahir batinnya. Seperti halnya Nabi Ibrahim, beliau diuji dengan dibakar hidup-hidup. Kemudian ada Nabi Nuh yang beliau diberikan ujian, yakni banjir bandang yang begitu besar. Kemudian ada Nabi Ayub alaihissalam, beliau yang diuji dengan harta kekayaannya dimusnahkan, kemudian juga mendapatkan penyakit yang menular sehingga membuat orang-orang tidak mau berdekatan dengan beliau. Begitu pula dengan kita, apalagi kita manusia biasa, bukan nabi seperti beliau yang keimanannya tentu sangat berbeda dengan kita. Maka perlu diingat bahwasanya ketika kita mendapatkan sebuah ujian, kita harus tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika timbul dalam pikiran kita, kenapa doa-doa kita belum terkabul? Kenapa Allah memberikan ujian kepada diri kita? Kenapa Allah belum memberikan solusi atas segala ujian yang diberikan kepada kita? Kenapa dan juga kenapa? Pasti itu normal timbul dalam pikiran kita. Nah, ketika timbul atau banyak pertanyaan di kepala kita, kita harus tetap berpegang teguh bahwasanya Allah adalah sebaik-baik Maha Penolong. Allah adalah sebaik-baik tempat untuk bergantung. Allahus Samad. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwasanya Allah tidak akan meninggalkan hambanya.
Allah tidak akan tega untuk membiarkan hambanya kesusahan dalam hal apapun. Maka ketika kita mendapatkan ujian, kita harus tetap yakin, karena keyakinan itu yang membuat kita berada pada titik ibadah paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua ketika mendapatkan sebuah ujian ataupun cobaan, kita selalu diberikan yang namanya nikmat ketabahan, keikhlasan atas segala ujian yang telah diberikan kepada kita. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah, karena kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keburukan itu murni dari diri saya sendiri. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nun wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.